Oke, selamat malam teman-teman. Dalam kita membahas apakah Quran ataukah Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Ya, tentu saja di sini seharusnya kita bisa melihat bahwa kitab suci yang paling mewakili harusnya kitab suci yang berbicara tentang awal muasal daripada bumi dan langit ini sampai kepada nasib daripada bumi dan langit dan seluruh isinya, yaitu pada hari kiamat. Dan satunya soal itu yang mana adalah perjanjian baru. Perjanjian lama itu berbicara tentang penciptaan, kemudian bagaimana kejatuhan manusia, dan akhirnya Allah ingin menolong manusia itu dengan menjanjikan supaya manusia yang jatuh itu bisa diselamatkan. Dan itulah awal muasalnya janji tentang kirim juru selamat. Dan kemudian Adam mentaatinya, demikian juga keturunan-keturunannya. Nah, bagaimana di antara keturunan-keturunan itu, nah kita lihat apakah itu tergenapi. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana Alkitab ini menceritakan di awal dan sampai ke akhirnya. Silakan, mungkin ada teman Kristen yang mau menambahkan. Oke, saya tambahkan. Untuk mengerti apakah Alkitab adalah firman Allah, maka harus didasari dulu mengerti beberapa hal. Yang pertama, ada yang namanya kata grafe. Grafe itu artinya segala karya Allah, baik itu sabdanya, perbuatannya, dan rencananya dan penggenapannya dituliskan di dalam Alkitab. Itu namanya grafe, karena itu namanya tulisan. Baru ada juga yang namanya rema. Rema itu artinya firman yang sudah dihidupi seseorang dan mengubah hidup seseorang, dan pengalaman hidupnya bersama Tuhan dituliskan di dalam Alkitab. Dan juga berbicara tentang logos. Logos yang kekal di dalam diri Allah, logos yang menjadi manusia, dan karya Allah melalui logos yang terus disampaikan kepada Yesus dan kepada para rasulnya. Kalau orang tidak memahami arti kata logos, rema, dan grafik ini, maka orang tidak akan mengerti bagaimana konteks Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai firman Allah bukan berarti Alkitab ini gedebuk dari langit atau didiktekan dari langit, tidak. Tetapi Allah berbicara secara khusus kepada para nabinya, atau Allah menyatakan diri melalui kehadiran yang ajaib. Allah menyatakan diri di tengah sejarah Israel dan di tengah sejarah gereja, sehingga apa yang Allah kerjakan itu dituliskan menjadi sebuah kitab. Sebab di dalam tulisan-tulisan kitab itulah kita mengenal Allah, mulai dari jatuh dalam dosa surga, jatuh ke dalam dosa perjalanan di dunia, dan bagaimana manusia kembali ke surga. Inilah Alkitab yang mengagumkan bagi iman Kristen. Sebab di dalam Alkitab ini kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal manusia, kita mengenal dosa, kita mengenal malaikat, kita mengenal segala sesuatu yang sangat luar biasa di situ. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan, bahwa Alkitab adalah firman Allah dalam makna ini adalah grafik, bukan dalam makna bahwa ini didiktekan atau diimlakan dari Allah langsung kepada para nabi, bukan. Yang langsung dari Allah itu hanyalah 10 hukum Taurat yang tertulis dalam loh batu. Pertanyaan kami kepada saudara Muslim, buktikan bahwa Alkitab Quran Anda itu adalah firman dari Allah. Coba berikan firman Allah itu yang berbicara apa sih yang dinubuatkan Allah dan apa yang digenapi Allah terhadap apa yang terjadi itu. Ada nggak nubuatan di dalam Quran yang sudah digenapi? Baik mulai dari zaman Adam sampai zaman Nabi Anda, apa nubuatnya dan apa penggenapannya? Itu. Atau mungkin ada yang mau tambahkan atau menegaskan pertanyaan ini? Mungkin cukup, Pak. Karena waktunya. Oke, cukup ya. Oke. Yap. Oke, ya, silakan dari pihak
Muslim, Islam. Siapa duluan? Oke, cukup bagus opening statement-nya. Kalau tidak salah pertanyaannya adalah apa nubuat dari Al-Quran kalau kitab itu asli dan apa yang sudah digenapinya. Silakan dari tim Muslim untuk melakukan opening statement sekaligus menjawab pertanyaan tadi sekaligus nanti pertanyaan balik ke pihak Kristen. Silakan. Mau aku dulu apa itu Ustadz Zulkifli yang malas? Bang Zulkifli. Biar saya duluan, Bang. Oke, ya, Oke, 5 menit. Tafadhol ya. Silakan Pak 5 menit. Zulkifli, tolong dilihat screen-nya biar nanti bisa mengatur waktunya. Oke, silakan Pak Zulkifli. 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Sang Pencipta. Yang pertama itu adanya kritikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Membuktikan bahwa Al-Quran itu yang sumbernya satu-satunya mulut yang melontarkan awal kali adalah Muhammad SAW, dan di dalam kajian yang ada dalam Al-Quran, Allah menegur Muhammad SAW itu tertuang di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kedua, pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Sang Pencipta. Adanya ilmu pengetahuan modern di dalam Al-Quran, di mana apa yang tertuang di dalam Al-Quran kaitannya dengan ilmu pengetahuan itu sejalan dengan perkembangan kebutuhan keberadaban umat manusia selaku pemimpin di muka bumi. Al-Quran ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dituangkan, apa yang ditemukan, apa yang dialami, kemajuan-kemajuan yang didapatkan oleh manusia dari segala aspek ilmu pengetahuan itu terlebih dahulu sudah tertuang di dalam Al-Quranul Karim, dan ini tidak ditemukan di kitab yang lain. Yang ketiga, Al-Quranul Karim itu mengklaim diri dari Allah, mengklaim diri bahwa adalah kalamullah, mengklaim bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quran yang dilontarkan oleh pembawanya yaitu Rasulullah Muhammad SAW, mengklaim diri sebagai kalamullah, mengklaim diri sebagai firman Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran memiliki tujuan, memiliki visi dan juga misi yang melampaui akal manusia. Jika visi Al-Quran tentang kehidupan, tentang pola pikir, tentang interaksi, perang, pernikahan, ibadah, ritual, dan seterusnya, itu kompleks dan komprehensif dan solid, benar-benar itu adalah buatan Muhammad, maka Muhammad lebih pantas dituhankan oleh orang-orang yang menuhankan sosok makhluk yang lemah di hadapan manusia. Sementara apa yang terlontar di dalam lisan Muhammad yang kemudian kita kenal dengan kalamullah itu tidak bertentangan dengan apapun kaitannya dengan apa yang menjadi acuan dari kehidupan dalam kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia itu unsur utama yang membeda antara manusia dengan makhluk adalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini kaitannya dengan akal manusia, dan Al-Quran memiliki visi yang sangat-sangat melampaui akal manusia. Yang kelima, Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa suci Al-Quran, membawa ayat-ayat suci Al-Quran, dikenal oleh sejarah bahwa beliau itu adalah yang boleh dikatakan sebagai ummi, buta aksara Quran, buta aksara kitab-kitab sebelumnya, buta aksara daripada huruf-huruf dari kitab suci sebelumnya. Buta aksara Quran katanya. Beliau tidak pernah sekolah, beliau hidup di tengah-tengah umat jahil. Namun kemudian dari beliaulah merubah wajah bumi, merubah wajah dunia, bahkan mempengaruhi Eropa yang lebih dulu mengenal kebudayaan yang lebih
Oke, bisa saya langsung lanjutkan. Kayaknya koneksinya Akhi Zulkifli itu ada Silakan ambil Kenapa? ambil langsung diambil. Iya, jadi Nama saya di mana? Al-Quran Di sini? itu Bagus. dalam isinya itu lengkap. Dia mulai dari bab Wanita. tijarah, Iya. masalah perdagangan, Wanita nanas, berarti masalah pria. tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, dan dia mengenalkan yang benar-benar berhak disembah. Jadi Al-Quran itu sebuah kitab yang sangat lengkap isinya, yang mengatur segala sesuatu dari segi aspek pengetahuan. Waktu sudah habis Tuan Muto. Jadi pertanyaannya tadi sudah saya tangkap, sudah terjawab dengan tergenapinya Rasulullah SAW Muhammad dalam nubuat di kitab Perjanjian Lama di Al-Quran ya. Sekarang pindah ke tim Kristen, tapi nggak ada pertanyaan tadi ya dari tim Islam ya. Gimana nih? Atau langsung aja tim Kristen deh. Tim Kristen menjelaskan, memberi bukti-bukti bahwa Alkitab adalah asli dari firman Allah, firman Tuhan ya. Dan langsung nanti sekaligus pertanyaan lagi, karena pertanyaannya sudah terjawab tadi. Silakan tim Kristen dimulai. Oke. Alkitab itu Oke, saya ya. Yap. Alkitab itu titik tolak yang paling utama adalah tentang sejarah keselamatan. Jadi Alkitab itu ditulis bukan berbicara tentang sains dan teknologi. Walaupun memang di dalam Alkitab tentu tidak bisa dipisahkan dari sains. Kenapa? Karena langit dan bumi diceritakan di Alkitab. Tetapi itu tidak bisa diteliti menurut sains. Jadi sejarah Alkitab tentang keselamatan, sejak manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia supaya lepas dari dosa, dan bagaimana perjalanan, bagaimana bangsa Israel dipilih menjadi umat yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini menggenapi seluruh janji-janji keselamatan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan juga kehadiran Yesus menjadi pembuka jalan, menjadi jalan yang membawa orang masuk kepada kerajaan surga yang kekal, yang mulia. Inilah inti daripada seluruh Alkitab. Jadi sejarah tentang bagaimana manusia boleh diselamatkan, merdeka, dibebaskan dari ikatan dosa, dari belenggu iblis, dari kuasa maut. Itulah Alkitab yang sangat menonjolkannya. Jadi kalau berbicara sains dan lain sebagainya, itu bukan menjadi topik utama di dalam Alkitab. Di situ. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti dikembangkan sama kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya udah sampaikan bahwa hanya kekristenanlah yang menceritakan secara lengkap awal daripada bumi dan langit ini sampai saat ini, dan juga yang akan datang, yaitu nubuatan-nubuatan yang sekarang ini udah 90% digenapi dan tinggal 10% lagi mendekati akhir zaman. Jadi kalau Islam mengklaim bahwa itu adalah firman Tuhan, kalau hanya dengan sains aja, maka tentu akan lebih hebat bicara tentang fisika, kimia, dan lain sebagainya. Karena kalau Anda mengklaim bahwa itu Anda berisi sains, jauh lebih bagus ilmu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Jadi kitab yang seharusnya berbicara tentang firman Allah, ya itu tentu harus menceritakan Allah itu sendiri, bukan tentang sains. Ya, Allah sendiri yang harus Anda ceritakan. Bagaimana Allah berkarya dan bagaimana caranya Dia menolong kejatuhan manusia, kemudian menyelamatkannya, dan bagaimana nanti manusia ini akan hidup kembali, kemudian nasibnya bagaimana di sorga nanti. Demikian juga dengan seluruh aspeknya. Seperti misalnya di situ tentu ada malaikat, tentu ada iblis. Kemudian bagaimana manusia bisa masuk di dalam kefanaan ini dan akhirnya menuju kekekalan. Ya tentu saja harus lengkap bagaimana secara rasional Tuhan berkarya melalui nabi-nabi dan bagaimana cara teknisnya Tuhan menyelamatkan manusia itu. Karena kejatuhan Adam di Taman Eden itu bukan karena perbuatan. Dia jatuh karena masalah iman.
dia beriman kepada iblis daripada kepada Allah. Itulah sebabnya dia makan buah koldi. Padahal buah koldi sendiri itu adalah bukan kejahatan. Tapi mengapa sekarang keturunannya harus menderita? Ya ini hanya karena masalah iman. Jadi tentu penyelamatan kepada manusia dan keturunannya ini tentu juga harus dengan iman pula. Dan itu semua itu dijawab melalui kedatangan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Bagaimana dengan para nabi-nabi? Nabi-nabi yang beriman kepada juru selamat yang akan datang melalui kurban darah binatang, itu semua dianggap sebagai percaya kepada juru selamat itu. Kemudian kita yang hidup di zaman ini, kita diselamatkan oleh salib, oleh kedatangan juru selamat yang sudah datang. Dengan demikian, penyelamatan manusia sejak Adam sampai manusia terakhir pada akhir zaman itu diselamatkan. Dan semua itu hanya ada di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dan ditutup dengan kitab terakhir yaitu kitab Wahyu yang menubuatkan tentang segala sesuatu di akhir zaman dan nasib bumi dan kelak ini dan bagaimana manusia nanti hidup di surga. Demikian yang saya sampaikan. Oke, waktu habis. Oke, terima kasih, pas tepat waktunya. Jadi masih defend kedua tim ya, saudara-saudara ya, masih saling defend menunjukkan keaslian dari kita masing-masing, belum ada yang attack ya. Silakan dari tim Muslim untuk mencoba untuk memanaskan situasi, karena pembuktian kitab suci diperlukan dengan dalil-dalil yang valid ya. Silakan dari tim Muslim untuk memulainya. Silakan Bang. Dari aku. Bang Moko. Ya. Iya, bismillah. Jadi tadi dari Mas Kusnadi itu sama Pak Erben itu menceritakan banyak tentang penyelamatan dan Alkitab itu terbagi atas dua, PL dan PB. Yang aku mau tanyakan, kalau dalam PL kan itu kan jelas ya bahwa Tuhan itu mengenalkan namanya, maksudnya Yod-Heh-Vav-He itu kan. Nah, dalam perjanjian baru di mana bahasa aslinya itu Tuhan itu Theos. Saya cuma ingin menanyakan siapakah nama Theos tersebut. Itu pertanyaan dari saya. Silakan Akhi Zulkifli. Baik. Kaitannya dengan kitabnya teman-teman Kristen yang diklaim sebagai firman Allah. Yang ingin saya pertanyakan di sini, kalau apa yang dituliskan oleh penulis kitab yang sudah dikanon yang diimani oleh orang-orang Kristen, maka tentu mereka ini adalah penerima wahyu. Nah, penerima wahyu di dalam tradisi Yahudi dan juga tradisi Islam, mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan sebutan nabi atau nevi. Saya ingin tanya pada para sahabat, apakah Lukas itu seorang nabi sehingga tulisannya dianggap sebagai firman Tuhan? Silakan. Itu dari saya. Ini sesi pertanyaan kan? Enggak, waktunya masih panjang Bang Zul, masih ada 3 menitan, jadi silakan untuk pembuktian Al-Quran lebih dalam lagi, dan untuk pertanyaan yang lebih tajam lagi mengupas tentang Bible boleh. Oke, jadi saya lanjut tadi. Al-Quran itu menceritakan tentang eksistensi ketuhanan. Ketika membaca kitab-kitab hadits misalnya, yang biasa Memek Kece sebut dengan sebutan kitab kuning ya, baik itu Safinatun Najah atau Riyadhus Shalihin atau apapun itu. Orang-orang yang paham tentang kitab ini akan menemukan dan merasakan eksistensi kemanusiaan ketika membaca hadis-hadis tersebut. Di situ ada nuansa, di situ ada rasa bahwa pernyataan-pernyataan di dalam hadis itu adalah pernyataan-pernyataan yang nuansanya terletak kepada pemahaman adanya eksistensi kemanusiaan di dalamnya. Adanya ego yang takut dan lemah di hadapan Tuhan. Sedangkan saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan betapa Tuhan sedang menunjukkan egonya yang maha perkasa, maha adil, maha bijaksana, maha pencipta, maha kasih,
dan kasihnya tidak membuatnya menjadi lemah. Jika saja Al-Quran ini adalah buatan Muhammad SAW, maka siapapun, bukan cuma orang Kristen yang tidak suka akan Al-Quran, kita umat Islam, kami umat Islam pun akan mendapatkan dan dipastikan akan ada kesamaan dalam gaya bahasa Al-Quran maupun hadits. Kenapa? Karena sumbernya berasal daripada satu oknum, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sungguh itu tidak ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian, bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, adanya gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa dalam Al-Quran itu sangat berbeda dengan gaya bahasa yang dilakukan, yang digunakan, yang dilisankan, yang yang dipakai oleh Muhammad SAW dalam kesehariannya. Kalau kita mengkaji secara tekstual atau kita memahami tentang kritikal tekstual, teks yang ada dalam Al-Quran maupun hadits, maka kita akan merujuk kepada satu kesimpulan bahwa sabda Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jauh berbeda dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya kepada para sahabat yang tadi, kalau yang dimaksud penyampai wahyu dan yang menerima wahyu menurut tradisi Yahudi adalah mereka yang disebut dengan Nabi, maka apakah firman Tuhan yang Anda klaim di dalam karya Lukas, Paulus, dan kawan-kawan itu adalah firman Allah dan itu berarti mereka adalah Nabi? Kalau mereka bukan Nabi, para sahabat, dari mana mereka mendapatkan kalimat-kalimat tersebut dan Anda sebut itu sebagai firman Tuhan? Silakan. Oke, di-reset saja Pak Bagus, waktunya sudah selesai. Jadi tim Islam sudah membuktikan bahwa seorang yang umi bisa bisa ada Al-Quran melalui beliau, berarti ini adalah bukan karya beliau. Itu yang saya tangkap, dan pertanyaannya ada dua. Gimana kalau Theos ini bisa berfirman? Apa ini Theos? Dan yang kedua adalah dari Bang Zulkifli adalah tentang pembuktian dari 4 penulis ini, mereka nabi atau tidak. Kalau nabi kan tidak sebagai penyampai firman. Oke, silakan dari ini apa pertanyaannya, siapakah nama Theos itu aja? Oh, karena siapakah nama Theos? Oke, itu kan bukan proper name gitu kan. Oke, Theos bukan proper name. Oke, siap. Ditangkap oleh tim Kristen. Silakan tim Kristen untuk menjawab. Siap-siap, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, saya menjawab tentang apa itu ya, tentang arti kata firman yang harus saya tegaskan sama Bung Zulkifli. Firman itu Alkitab artinya grafi, artinya tulisan-tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para penulis tentang segala karya Allah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Di situ. Jadi firman Allah bukan seperti yang Bung Jul pahami bahwa Allah mendikte, bukan. Walaupun memang kepada Musa ada dikte, seperti memberikan 10 hukum Taurat. Itu beda ya. Jadi memang baru ada namanya inspirasi atau pengilhaman, sebagaimana dikatakan juga di dalam kitab Wahyu, itu penglihatan. Kalau tentang Lukas kan orang yang hidup sejaman dengan para murid. Orang yang hidup sejaman dengan para murid. Itu jelas. Bahkan dalam sejarah gereja, mereka dikategorikan masuk dalam jumlah 70 murid atau yang 120 murid. Itu berbicara sejarah gereja. Dan Alkitab itu ketika dikanonkan, maka ada beberapa kriteria kanon. Yang pertama, ditulis sejaman dengan zaman para rasul. Yang kedua, tulisan-tulisan itu sudah digunakan oleh semua gereja. Yang ketiga, tulisan itu harus ditulis dalam bahasa yang digunakan oleh gereja. Dan tulisan-tulisan itu satu dengan yang lain tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Jadi kenapa 4 penulis kitab Injil diterima? Karena memang mereka saling melengkapi sekali. Informasinya itu saling membangun dan sangat luar biasa. Di situ ya. Jadi sangat luar biasa. Itu yang harus dipahami oleh kita semua di sini. Oke, ditambahkan sama kawan-kawan. Oke, saya ingin menjawab siapakah nama Theos di dalam kekristenan. Pertama, Yesus itu adalah di dalam bahasa Yunani. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya itu dipanggil Yesua.
Dan itu sebenarnya merupakan singkatan dari Jehoshua, yang merupakan gabungan dari dua kata, Jehovah Yasa. Jehovah itu adalah Yod-He-Waw-He, sedangkan Yasa artinya penyelamat. Jadi saya bisa mengartikan bahwa nama Yesus itu sendiri adalah Jehovah penyelamat. Dan kita bisa tahu bahwa nama pencipta itu adalah Yod-He-Waw-He, seperti yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi nama sesembahan daripada orang Kristen itu adalah Yod-He-Waw-He, atau nama lengkapnya adalah Jehovah. Lalu Yesus itu siapa? Yesus adalah Allah yang menyatakan diri, atau Yehova yang menyatakan diri, sang firman-Nya itu di dalam rupa manusia. Saya ingin bertanya sekarang kepada pihak Muslim adalah, apakah dengan menceritakan seperti tadi, itu membuktikan bahwa Quran itu firman Allah? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Allah? Sementara nama Allah sendiri masih nggak jelas. Karena menurut informasi, ya saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Menahem Ali, bahwa kata Allah itu juga dipakai sebelum Islam, yang mana itu dipakai oleh para penyembah berhala. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau ada mengatakan Allah itu nama, kapan dan siapa yang mengaku dirinya bernama Allah? Karena kalau Yod-He-Waw-He itu ada yang mengaku. Jadi, apapun kalau Anda mengklaim itu sebuah nama, itu pasti ada yang menamai, kalau enggak dia mengaku. Nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu nama Allah itu, ya kan? Nah, itu pertanyaan yang paling penting. Sedangkan yang kitab-kitab yang lain sudah terjawab, saya kira itu jawaban saya. Masih 47 detik lagi, atau sudah cukup? Jadi kalau di dalam, jadi di dalam ajaran orang Kristen, Alkitab firman Allah, karena memang kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu berbicara tentang, jelas sekali, ada banyak hal, contoh dukungan kebenarannya luar biasa, kesatuan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baru pengaruh Alkitab ini mengubah kehidupan orang. Penggenapan nubuat, contoh nubuat itu, seorang keturunan wanita akan merumuhkan kepala ular. Itulah Yesus Kristus yang menggenapi, karena Yesuslah keturunan yang berasal dari rahim wanita yang mengalahkan iblis. Itu contoh satu nubuat. Kejadian 3 ayat 15. Itu janji keselamatan, baru struktur bilangan Alkitab dan lain sebagainya. Oke, Pak Erben, waktu sudah habis. Jawaban dari pihak Kristen tentang 4 penulis Injil, dan pertanyaan dari pihak Kristen adalah prophet name Allah ini dari mana? Allah ini dari mana? Dan sejarahnya. Silakan. Oh ya, saya informasikan bahwa tim Islam yang Tuan Moto ini lagi di perjalanan. Tadi teks saya digantikan oleh Pak Dani ya. Mohon maaf ya karena lagi di jalan. Pak Dani, siapa Pak Dani? Pak Dani. Assalamualaikum ya khairul ummah. Ya, Waalaikumsalam itu Mas Triyun. Ya boleh digantikan dengan Mas Triyun. Pak Dani sudah siap. Oke, sekarang waktunya dari tim Muslim untuk menjawab. Siapa dulu yang akan menjawab ini tentang sejarah nama Allah ini ya. Dan bisa memakai bisa dengan menjawab dan bisa menyerang juga. Ini kayaknya harus dihangatkan dulu nih suasananya. Silakan dari tim Muslim untuk memulai jawabannya. Siapa dulu nih? Ini Bang Zul. Bang Zul mana nih? Ya. Ini udah dalam sesi, Mas. Udah dalam sesi. Silakan Pak Dani, silakan Pak. Oke, Mas Triyun disimak dulu. Oke, Pak Dani, silakan Pak Dani. Jadi karena Allah itu sebelum bumi ini diciptakan, Sang Pencipta yang bernama Allah itu sudah ada. Jadi jangan heran kalau ada manusia menamakan Sang Pencipta itu dengan Allah. Sekalipun belum ada Nabi Muhammad yang dilahirkan. Sekalipun belum ada Al-Quran yang diturunkan pada tahun 570 Masehi.
Karena sang pencipta itu sebelum ada itu saja sudah ada. Jadi tidak heran kita sebagai manusia yang berakal, yang berpikir. Itu yang pertama. Itu jawabannya. Kemudian untuk membuktikan lagi kalau Al-Quran itu bersumberkan dari sang pencipta alam semesta, pertama kali kalau kita mendengar bahkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, jiwa kita pasti bergetar. Bahkan ada yang menangis sampai meneteskan air mata tanpa kita sadari, tanpa mampu kita untuk membentengi. Adakah kitab yang lain bisa melakukan hal seperti itu? Itu membuktikan salah satu yang nyata saja. Kita tidak bisa berasumsi. Kita ambil yang nyata dan real. Silakan Pak Jul menambahkan. Baik. Jadi sedikit saya tambahkan ya tentang asal-usul nama Allah yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi perlu dipahami sahabat-sahabat, asal-usul nama Allah yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa pra kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu jelas merujuk pada ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri, di mana kisah Habil misalnya telah menyebutkan nama Tuhannya dengan nama Allah, dituangkan di dalam Quran 5 ayat 27. Yang Habil sendiri tentu saja mengetahui nama Tuhannya tersebut dari Nabi Adam alaihissalam, yang adalah bapaknya. Kemudian penggunaan nama Allah disusul oleh orang-orang sesudahnya seperti Nabi Nuh, tertuang di dalam Al-Quran 7 ayat 59. Nabi Ibrahim juga menyebut Allah di dalam Quran 21 ayat 66. Nabi Yusuf juga menyeru Tuhan dengan sebutan Allah di dalam Quran surah 12 ayat 66. Bahkan Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus di dalam Al-Quran 5 ayat 72 juga menyeru dengan panggilan Allah kepada sang pencipta. Bahkan Allah sendiri telah mengenalkan dirinya secara langsung kepada Nabi Musa dengan menyebutkan sendiri namanya di dalam Al-Quran 28 ayat 30 dan juga Al-Quran 20 ayat 14. Nah, ini adalah satu hal yang logis. Jika pada akhirnya orang-orang yang ada kemudian yang hidup pada zaman pra kenabian Rasulullah Muhammad SAW pada akhirnya menggunakan nama Allah sebagai nama Tuhan, sebagaimana yang diterangkan oleh saudara saya tadi, Pak Dani. Itu yang dipahami dan itu yang ada di dalam sejarah. Bagaimana kemudian Allah di dalam surat Taha menerangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Itu jelas, saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Nah, simpang siurnya kemudian terjadi, nama Allah itu kemudian digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menggantikan kata Lord atau God. Nah, disinilah kemudian teman-teman Kristen muncul pertanyaan, dari mana asal usulnya kata Allah itu? Padahal harusnya yang kami tanyakan, kenapa kitab Anda menggunakan kata Allah? Dan mana original teks kitab Anda adalah bahasa Yunani? Kenapa ada kata Allah di dalamnya? Oke, waktu sudah habis. Jawabannya sangat jelas dan terang bahwa Allah memang sudah digunakan sejak dulu sampai Nabi-Nabi Abraham, ya, sudah dijelaskan dengan dalil-dalil yang sangat bernas sekali dan sangat valid. Pertanyaan yang saya tangkap dari pihak Muslim adalah penggunaan kata Allah, kenapa mesti digunakan terhadap terjemahan yang lain? Ini juga harus diterangkan karena Anda mengkritik nama Allah di dalam Islam dan dibalas dengan
penanyaan kepada kalian, kenapa LAI harus menggunakan kata Allah? Ini harus dijawab secara tuntas juga. Ya, silakan tim Kristen menjawab waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, saya jawab ya. Begini, kalau tadi mengenai Pak Dhani, kalau jiwa yang menangis, jiwa yang sedih, saya kira itu tidak membuktikan ya bahwa itu firman Allah. Ya, itu jawabannya. Yang kedua mengenai pertanyaan, kalau nama Allah sudah dipakai sejak zaman Adam, saya kan bilang begini, kalau itu sebutan, saya bisa nerima. Tetapi kalau ini sebuah nama, itu ceritanya lain lagi. Sekarang kalau Pak Zulkifli, tentu ada yang memberi nama dia, ya kan? Karena pada saat bayi dia nggak bisa mengaku namanya. Tapi di lain kesempatan, pada saat masuk di dalam grup ini ataupun di dalam forum seperti ini, Anda pasti kan mengaku, oh saya bernama Zulkifli gitu. Nah kalau ini bicara nama, tentu ada momen, ada suatu waktu, kapan sosok itu mengaku dirinya Allah gitu. Jadi kalau tidak pernah, ya berarti ini hanya asumsi gitu. Atau ada seseorang yang memberi nama. Ya, daripada dia nggak ngaku, ya saya namain aja. Contohnya misalnya begini, saya punya kucing banyak. Nah, salah satu saya namain si Pus-Pus. Ya kan kucing nggak bisa ngaku. Jadi itulah saya kasih nama. Sejak hari ini nama kamu si Pus-Pus ya. Jadi selanjutnya saya akan panggil lagi si Pus-Pus gitu. Dan akhirnya kucing itu menerima. Jadi kalau Anda katakan bahwa itu sejak Adam, nama Allah itu sudah ada, itu Anda harus buktikan kapan dan pada siapa sosok itu mengaku bernama Allah. Ya. Nah, sedangkan karena ini merupakan sebutan, ya ini dari sudut pandang Kristen, maka pemakaian kata Allah mau pakai God itu nggak masalah karena ini hanya sebutan. Sebuah sebutan itu berbeda dengan nama, itu punya konsekuensi-konsekuensi. Jadi menurut saya apa yang Anda sampaikan itu kurang tepat karena ini kita bicara nama loh, bukan sebutan loh. Ya, saya kira itu jawaban saya. Silakan rekan saya bantu. Ya, Oke, jadi saya bisa saya share screen? Maaf, ini tim Mas. Jadi sampean belum masuk tim. Tolong di push dulu Pak Bagus, ditolong. Maaf ya Mas ya, ini adalah tim. Jadi nggak bisa masuk sembarangan ya. Anda menyimak aja dulu ya. Oke, Bang Erben, dilanjut Bang Erben. Ya, minta maaf. sebenarnya kalau tentang nama Allah ini, mengapa LAI memakai kata Allah di dalam LAI? Menurut LAI, kebetulan saya baca ini buku dari LAI, orang-orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah. Karena memang dalam fakta sejarah, Islam baru ada tahun 600-an ya. Sedangkan Kristen sudah ada di tanah Arab sebelumnya. Bahkan Paulus berdasarkan kitab yang ditulisnya di Galatia, seingat saya itu mengatakan Paulus pertama kali pergi ke tanah Arab. Jadi kata Allah itu bukan milik Islam, tapi milik orang yang ada di tanah Arab. Siapapun bisa memakai kata Allah. Apakah dia pagan, apakah dia Kristen, dan Islam itu baru muncul kemudian. Itu yang harus kita harus pikirkan, karena ini berbicara fakta sejarah. Saya lagi baca buku LAI ini tentang mengapa ada kata Allah di dalam Alkitab. Tetapi pertanyaan saya sama kawan-kawan Muslim, bisa nggak? Kan tadi dikatakan Al-Quran itu firman Allah yang sempurna. Bisa nggak Quran itu berdiri sendiri lepas dari hadis? Kenapa? Karena hadis itu baru datang sekitar 200 tahun kemudian. Bagaimana hubungan Quran yang berjarak 200 tahun? Bagaimana kehidupan orang Muslim selama 200 tahun itu sebelum ada hadis? Dan mengapa harus ada hadis? Ini mungkin perlu juga dijelaskan di dalam grup kita ini, supaya kita memahami bagaimana sebenarnya kesempurnaan Quran, di mana kesempurnaannya? Apakah kesempurnaannya itu tidak bisa berdiri sendiri? Harus dibantu oleh hadis yang kemudian datang 200 tahun kemudian. Berarti selama 200 tahun itu bagaimana kesempurnaan Quran itu? Ini menurut saya sebuah hal yang perlu didiskusikan atau disampaikan untuk menunjukkan kesempurnaannya. Jadi kalau Quran tidak bisa berdiri sendiri, maka kesempurnaannya seperti bagaimana itu kebenaran keagungan dari firman Allah itu. Di situ ya, jadi ini yang perlu dipahami begitu. Nah, jadi hadisnya baru datang sekian tahun,
tapi Qur'annya ada sekian tahun. Itu bagaimana? Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, masih 25 detik nggak dimanfaatkan. Sudah. Oke, di riset Pak Bagus. Jadi jawabannya apa yang saya tangkap adalah Allah itu adalah sebelum zaman Islam masuk. Tapi di sini saya jadi bingung kalau dari pihak Kristen menuduh Allah itu adalah sesembahan atau berhala, berarti LAI mengakui bahwa itu berhala ya, karena dipakai loh buat LAI. Tapi ini nanti kita tunggu menarik jawaban dari tim Muslim. Dan pertanyaan yang saya tangkap dari tim Kristen adalah apakah Al-Quran bisa berdiri sendiri tanpa hadis? Karena hadis menurut dari tim Kristen adalah berjarak 200 tahun setelah Al-Quran ini muncul. Silakan tim Muslim untuk berbicara. Waktu akan berjalan setelah Anda mulai bicara. Silakan. Saya boleh duluan ya. Oke. Akhirnya. Baik. Kaitannya dengan nama Allah. Jadi ada berbagai macam klaim tadi yang dilontarkan oleh saudara Kusnadi ya. Jadi gini, mengenai penggunaan kata Allah, ini dilihat dari sudut pandang bahasa. Kalimat Allah atau perkataan Allah itu berasal dari dua kata, al dan ilah. Ini saya jelaskan dari sudut pandang ini. Al adalah kata sandang, dan ilah berarti yang kuat, yang orang-orang terdahulu sebut dengan sebutan dewa sebelum mengenal apa itu Tuhan. Nah, di dalam bahasa Semitik, ini sudah sering saya sampaikan ya, di situ mengenal ada 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan juga Arab. Jadi kalimat atau kata Allah adalah telah dikenal semenjak dari zaman Nabi Adam alaihissalam seperti yang saya terangkan tadi. Lalu kemudian terus menyebar ke penjuru bumi dan masuk ke dalam peradaban manusia dan termasuk dalam kehidupan bangsa Arab. Anda boleh bangga, orang-orang Kristen sebelum Islam jauh lebih awal menggunakan kata Allah. Ya, membuktikan bahwa nama Tuhan itu memang Allah, bukan Yesus. Jadi sudah di zaman pra-Islam, Ailah itu telah disambungkan dengan sebutan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, La ilaha illallah. Tidak ada sembahan selain Allah. Itu berarti Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika orang-orang terdahulu sudah mengenal kata Allah, di dalam Al-Quran seperti yang saya terangkan kepada Anda, Nabi Adam sudah memperkenalkan nama itu. Tadinya mereka mengenal dengan sebutan Eloah, Alaha, dan seterusnya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, kaitannya dengan hadits. Ini yang perlu Anda pahami. Hadits itu sudah ada bersamaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena hadis itu adalah perkataan, hadis itu adalah perbuatan, hadis itu adalah kesepakatan Rasulullah Muhammad SAW. Sejak kapan ada perkataan Rasulullah? Sejak kapan ada perbuatan Rasulullah? Sejak Rasulullah SAW itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu diantaranya adalah menerangkan hal yang tersimpul di dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran tidak lengkap? Sudah lengkap. Tapi untuk menerangkannya itu perlu hadits. Kenapa? Karena yang menerima wahyu hanya Nabi. Yang paham tentang Quran hanya Nabi. Nabi inilah kemudian yang menjabarkan apa yang dimaksud di dalam kalamullah itu. Andai saja seluruh umat manusia itu adalah Nabi, tidak perlu ada hadits. Karena seluruh manusia sudah paham apa yang dimaksud, apa yang tertuang di dalam kalamullah tersebut. Tetapi karena yang Nabi hanya Rasulullah Muhammad SAW, maka dialah yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya disebut ada bayan at-takhrir, bayan at-tafsir. Itu semua adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian diulas melalui hadits. Ya, saya pernah mencontohkan Al-Quran itu ibarat kue. Ayat Al-Quran itu ibarat kue. Kandungannya di dalam kue itu sudah komplit.
Tetapi untuk mengetahui apa saja, maka diuraikan. Ada telur, ada mentega, ada air, ada susu. Itulah hadits. Menjelaskan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya tadi, yang belum dijawab oleh saudara-saudara, ada yang mengatakan, Lukas, Markus, dan seterusnya itu menuliskan berdasarkan Roh Kudus. Sementara di dalam Yohanes 16 ayat 13, Sang Roh Kudus ini tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang disampaikannya, apa yang didengarkan dari Sang Pemberi Firman. Berarti Roh Kudus itu bukan Tuhan, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Sang Roh Kudus yang memberikan ilham kepada penulis, yang itu saja bukan Tuhan, bagaimana penulis ini? Makanya saya tanya, apakah mereka ini nabi? Apakah mereka ini orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menerima firman? Sehingga Anda mengatakan tulisan Lukas itu adalah firman Tuhan. Ini belum disentuh, belum dijawab. Terima kasih. Sahabat saya yang tadi, nanti di sesi berikutnya Anda silakan untuk menjawab apapun itu adalah waktu Anda, karena saya terlalu banyak menyita waktu selama 5 menit. Terima kasih. Oke, jawaban yang bagus ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah sempurna, dan karena hadis itu bukan 200 tahun sebelumnya, hadis itu ada ya setelah, karena hadis ini adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah. Jadi salah kalau bilang hadis itu 200 tahun sesudahnya. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa prosa dan metafora yang memang sangat indah sajanya, jadi perlu kejabaran. Dan pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus menaungi penulis 4 penulis kitab Bible ini? Silakan, waktu akan dimulai ketika tim Kristen bicara. Silakan. Oke, yang harus saya tegaskan lagi, Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah artinya grafi ya, tulisan. Ya, itu artinya karena kata firman itu memakai kata grafi. Jadi, para penulis Alkitab itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diam di dalam mereka, itulah yang menuntun mereka, memberikan hikmat, memberikan inspirasi di dalam menuliskan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di situ. Jadi mereka diberikan hikmat. Jangan dikatakan bahwa Roh Kudus tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pelintiran-pelintiran. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang kekal. Dan Roh itu bukan ciptaan Allah. Karena di dalam iman Kristen, Allah hidup ya karena ada rohnya. Rohnya itulah prinsip hidupnya. Beda dengan Bang Jul ya. Kalau Jul itu kan Allahnya, rohnya nggak ada. Kalau bagi Kristen, Allah yang tidak memiliki roh itu Allah yang mati, patung, dan berhala. Jadi jelas, para penulis itu memang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Allah, dan mereka oleh ilham dari roh itu menuliskannya. Itulah dia, saya sudah sebutkan tadi tentang bagaimana tentang penulisan Alkitab di situ. Oke, dilanjutkan Pak Bro, kawan saya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ingin menjawab tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Jul. Kalau yang dijelaskan oleh Bang Jul itu dari tadi itu Anda hanya menceritakan tentang itu riwayat sebuah sebutan ya. Manusia itu kan sebutan gitu ya. Kucing itu sebutan, dan tidak ada orang yang tahu sejak kapan istilah manusia itu muncul. Istilah kucing itu muncul nggak pernah tahu, karena itu sebut. Jadi kalau Anda sekarang mengatakan bahwa nama Allah sudah ada sejak zaman Adam, kemudian dan lain sebagainya, itu Anda hanya menceritakan sebuah sebutan. Kalau Anda berpikiran bahwa Allah itu sebuah nama, ya pasti ada dong yang memberi nama, atau sosok itu mengaku bernama. Nah, ini bicara tentang pencipta loh. Ya dia harus menyatakan diri, nama dia siapa, gitu. Seperti yang terjadi kepada Musa, bahwa pencipta itu mengaku bernama Yod-He-Waw-He. Kan tegas seperti itu. Tapi kalau Anda hanya mengatakan dipakai ini, dipakai itu, ya itu memang sebutan seperti itu. Sebutan mah di mana-mana dipakai, ya. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Tapi kalau ini bicara nama, Anda harus menjawab kapan, siapa, dan kepada siapa sosok itu mengaku bernama Allah. Ya. Oke. Jadi yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan mengenai soal Lukas begini. Tidak ada suatu ketentuan bahwa seorang nabi harus menulis sebuah kitab.
semata-mata kitab itu adalah hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Allah tentu berhak untuk memutuskan apakah seorang nabi itu bisa menulis atau tidak. Karena kita harus paham bahwa Allah itu Maha Kuasa. Artinya dia juga berkuasa menginspirasi seseorang untuk menulis sebuah kitab. Dan tentu saja dengan hak prerogatifnya Allah pun tidak menunjuk sembarangan orang. Dia akan mencari orang yang mencintai dirinya. Dan salah satu yang dipilihnya adalah Lukas. Meskipun Lukas itu adalah bukan rasul, tetapi karena kecintaannya terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus, maka Yesus atau Tuhan memakai dia dengan menginspirasi dia dengan seluruh keberadaan dia melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada dia, maka itu jadilah kitab Lukas. Apa yang dikerjakan oleh Lukas semuanya diinspirasi Tuhan. Terus bagaimana membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan? Pada saat Lukas menulis, kitab itu dikutip juga oleh rasul-rasul yang lain. Dan rasul-rasul masih hidup. Sehingga rasul-rasul itulah yang menentukan, memutuskan bahwa ini semua isinya persis sesuai dengan ajaran daripada gurunya. Karena siapa lagi kalau bukan rasul-rasul yang hidup selama 24 jam, selama 3 tahun bersama Yesus, dialah yang paling tahu apa dan siapa Yesus itu. Sehingga dengan demikian ajaran itu buat dirinya memutuskan bahwa kanon Alkitab ini adalah seperti ini. Dan setelah semua rasul itu mati, maka tidak ada lagi malaikat, tidak ada lagi kitab, apapun yang bisa dijadikan itu adalah kanon Alkitab. Oke, Fakus, tentang kanon ya, pas jawabannya waktu habis ya, tentang kanonisasi atau Lukas yang tadi diinikan ya. Pertanyaan dari yang bisa saya tangkap dari jawaban dari tim Kristen adalah masih sekitar proper name Allah ini. Fakus ini masih ingin lebih jelas lagi. Pada tadi udah ada bukti-bukti dalil, tapi kita coba simak jawaban dari tim Muslim untuk pertanyaan tentang proper name ini. Allah ini. Nanti ini ya, ini jawaban terakhir dari tim Muslim. Nanti closing statement dari tim Kristen, terus closing statement dari tim Muslim. Silakan 5 menit untuk menjawabnya dari tim Muslim. Waktu berjalan setelah berbunyi. Boleh gue nyiapin dulu ini datanya. Gue mau ngambil dari. Kok jadi sorry Slayer, Bang Slayer. Ya. Sorry. Slayer, sorry, timnya udah terbentuk. Pak Dhani kayaknya, Pak Dhani. Siap, Slayer nanti aja. Tafadol. Sesi kedua. Maaf ya Bang Slayer ya. Oke, Pak Dhani dipersiapkan jawabannya. Waktu berjalan setelah Pak Dhani berbicara. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bang Zulkifli, saya hanya menambahkan saja jawabannya. Kenapa Al-Quran dengan hadis itu tidak bisa dipisahkan? Itu memang sudah nyata, memang sesuai dengan tekstual dan konteksnya itu memang tidak boleh dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena Al-Quran itu merupakan huda. Huda itu artinya petunjuk atau bayyinah, memberikan juga keterangan. Itu kandungan di dalam Al-Quran. Keterangan, itu bayyinah, hudan, itu artinya petunjuk, kemudian Al-Quran pembeda yang hak dengan yang batil. Itu nggak perlu saya berpanjang lebar. Cuman saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Kusnadi yang mengatakan apabila jiwa membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta, saya katakan jiwa kita bisa menangis, itu dikatakan tidak membuktikan, justru itulah yang membuktikan. Kenapa saya katakan justru itu yang membuktikan? Karena jiwa tidak bisa dibohongi. Beda dengan pemikiran. Pemikiran itu bisa dimanipulasi, ya, bisa dibohongi, bisa melakukan kejikan. Tetapi jiwa tidak mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan pemikiran juga tidak mampu untuk membendung jiwa kita. Maka kejujuran jiwa kita itu sangat dekat dengan Sang Pencipta alam semesta dengan dibuktikannya di saat kita membaca ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Tuhan
maka kita bisa meneteskan air mata. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang bisa meneteskan air matanya, menggetarkan jiwanya saat dibaca. Silakan Anda tonton di YouTube, bahkan orang-orang non-Islam pun di saat mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, mereka hatinya, jiwanya bergetar, bahkan bisa meneteskan air mata. Itu saja. Silakan lanjut Bang Jul. Baik. Jadi yang perlu dipahami oleh saudara Kusnadi, kata Allah itu adalah nama pribadi Allah. Kalau Anda menuntut Allah ingin memperkenalkan diri, namaku adalah Allah, itu Anda ingin menyamakan sembahan umat Islam itu seperti makhluk. Yang perlu Anda pahami di sini adalah penyebutan kata Allah itu yang adalah merupakan bahasa Semit, bahasa Abrahamaik yang digunakan oleh Allah dalam memperkenalkan diri kepada para nabi. Disebutlah El dalam bahasa Ibrani, disebutlah Allah di dalam bahasa Arab Syria, dan disebutlah Allah dalam bahasa Arab. Maka wajar ketika kemudian Allah di dalam Ulangan 12 ayat 21 mengatakan, ketika nanti wilayah yang aku tunjuk untuk di mana namaku dimuliakan di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka sembelilah kurbanmu di tempatmu dan nikmatilah sesuka hatimu. Bahkan Allah juga mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku aku tidak memperkenalkan kepada mereka. Oke, kembali kepada pernyataan tentang kitab Anda yang Anda katakan adalah firman Allah. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa mereka menuliskan atas bimbingan Roh Kudus dan dengan berbagai macam asumsi yang Anda utarakan tadi, maka ada banyak ayat di dalam kitab Anda yang tidak sama dengan ayat antara pengarang satu dengan pengarang yang lain. Apakah itu karena Roh Kudusnya yang berbeda? Misalnya Lukas 3 ayat 33, anak Hesron adalah Arni. Matius 1 ayat 3, anak Hesron adalah Ram. Itu salah satu contoh yang sangat-sangat sederhana. Lalu kemudian Lukas 4:3, nama dari Daud sampai dengan Yesus itu dikatakan silsilah Daud sampai dengan Yesus. Lukas 4:3, nama dari Daud sampai dengan Yesus. Lalu kemudian Matius itu 28 nama. Kalau di Lukas 43 nama. Nah, ini Roh Kudusnya gimana ceritanya? Lalu dikatakan lagi di dalam Matius 1 ayat 6, kakeknya Yesus itu adalah Yakub. Di dalam Lukas 3 ayat 31, kakeknya Yesus adalah Eli. Antara Yakub dan Eli tentu berbeda. Ya, siapakah anak Daud yang menurunkan Yesus? Matius 1 ayat 6 bernama Salomo. Lukas 3 ayat 31 bernama Nathan. Waktunya sudah habis Bang Zul, sangat bersemangat sekali. Saya ulang pertanyaan ya, saya ulang sekali lagi, saya tangkap dari pernyataan Bang Zul bahwa bagaimana mungkin kok ada perbedaan-perbedaan yang sangat penting, karena nama itu tidak bisa dirubah dengan seenaknya. Ini adalah perbedaan-perbedaan kontradiktif nama-nama dalam penulisan-penulisan Bible, karena Roh Kudus sendiri tidak mengenal namanya keterbatasan atau terhalang dimensi ruang dan waktu. Kok bisa berubah? Nah, mungkin itu kok bisa berbeda, itu adalah inti pertanyaannya. Silakan jawab Pak Bagus, di setting 10 menit Pak Bagus untuk closing statement Pak Bagus. Siapa yang duluan Pak? Dari tim Kristen. Silakan dari tim Kristen untuk closing statement sekaligus menjawab pertanyaan dari Bang Yul. Saya ulang lagi biar tidak lupa bahwa terjadi perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan nama dan silsilah dari nasab dari Yesus ini. Bagaimana mungkin kalau namanya dibimbing oleh Roh Kudus ini kok ada perbedaan nama? Karena Roh Kudus sendiri itu tidak terhalang oleh dimensi ruang dan waktu. Tidak mungkin ada perbedaan seharusnya. Kau ditemukan perbedaan-perbedaan seperti itu. Silakan, waktu akan berjalan setelah Anda berbicara. Silakan, Tim Kristen. Siapa yang duluan, Pak? Kenapa, Pak?
Enggak, karena nanti ada sesi kedua, Pak. Ini kita menutup dulu. Nanti yang kedua baru closing statement pertama dari tim Muslim. Ini nanti kita tutup dulu. Nanti ada kedua kok, kan ada timnya lagi nanti. Jadi dari tim Kristen. Tim Kristen dulu untuk closing statement. Silakan. Iya, silakan. Siapa duluan, Pak? Oke lah, saya ya. Jadi gini, tadi kita sudah membuktikan bahwa Alkitablah yang merupakan firman Allah, karena memang Alkitablah yang secara lengkap berbicara tentang masa lalu, sejak penciptaan, keadaan sekarang, dan juga pada masa yang akan datang. Sehingga semua orang-orang yang beriman kepada Alkitab, dia mengenal sekali bagaimana asal muasal bumi dan langit ini, keadaan sekarang, dan bagaimana caranya kita supaya bisa hidup kekal di bumi dan langit yang akan datang itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Saya tidak ceritakan secara detail, tapi itu kesimpulannya, ya. Dan di sini saya ingin juga mengomentari apa yang Bang Jul katakan. Kalau yang mengaku nama itu makhluk, tentu Anda nggak setuju dong kalau di dalam kitab Musa ada pencipta yang mengaku dirinya bernama Yod-He-Waw-He, dan nggak mungkin itu sebuah makhluk, ya kan? Jadi kesimpulan Anda seperti ini tentu nggak tepat gitu ya. Ya kalau memang tidak ada, ya udah berarti Anda tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu sebagai nama gitu. Itu hanya sebuah sebutan. Karena kalau di sini ada bangsa pemuja berhala ya, yaitu zaman Quraisy, dia pun akan mengaku itu nama Allah saya. Dia lebih dulu menggunakannya. Ya, Anda nggak bisa menganalisa katanya gitu ya. Misalnya kata Allah itu dari kata al dan ilah. Oke, kalau Anda mau bedah kata, kadang-kadang sebuah nama itu nggak bermakna, tapi itu nama. Kalau nama nggak bisa diperdebatkan, karena itu pengakuan daripada seseorang, saya bernama ini loh. Anda mau ngomong apa? Nama saya ini kok. Ya, atau Anda memberi nama anak Anda ini gitu ya. Karena nama itu pasti ada kisahnya, ada awalnya dong. Ada timingnya kapan dia itu diberi nama. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang soal tadi perbedaan-perbedaan. Saya kira Anda tuh salah paham lah ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita berdiskus lah mengenai perbedaan-perbedaan di dalam ayat itu ya. Ya kalau dikatakan di Matius ada satu yang namanya siapa tadi? Reni, ada yang satu namanya Esti. Ya nama itu kan bisa dua, ada alias, dan itu tidak berarti itu bertentangan. Ya. Jadi kalau itu hanya kesalahpahaman sajalah saya kira ya. Oke, saya kira ya, itu aja dari saya. Silakan rekan saya lanjutkan. Oke, jadi berkaitan dengan nama yang beda itu sebenarnya satu orang bisa punya dua nama. Contoh seperti saya, Erben Siombing. Penulis A menulis hanya Siombing saja, tapi yang satu menulis Erben. Apakah bertentangan? Tidak. Jadi orang-orang yang bertentangan itu sebenarnya orang yang kurang menggali. Yang berikut contoh di Injil Lukas dengan Matius ada perbedaan silsilah, ya wajar berbeda. Mengapa? Karena Matius ditulis menurut jalur daripada Yusuf, sedangkan di Lukas menulis dari jalur Maria. Apa buktinya di situ? Karena penulis Lukas melihat bahwa Yesus itu benar-benar lahir dari rahim perawan Maria, di mana dia seorang yang memang perawan di situ. Jadi itu justru menunjukkan keagungannya. Tetapi penulis Injil Matius melihat Yesus itu hadir sebagai Mesias, sebagai raja yang akan memerintah menjadi raja di atas segala raja. Maka seorang raja itu tentu harus ditulis berasal dari keturunan Daud. Maka ditulislah menurut jalur daripada Yusuf. Jadi sebenarnya kalau kita memahami kebesaran dan tujuan penulisan Alkitab yang luar biasa ini, itu sangat luar biasa. Ya, apa yang disampaikan Bang Zulkifli ini lebih banyak lagi nanti di kitab Perjanjian Lama. Sebelum kamu sampaikan banyak sekali. Tapi kalau masuk kepada penelitian, itu ada banyak faktor. Contoh, ketika penulisan, contoh satu sensusnya ketika bangsa Israel itu keluar dari Babel, yang ditulis waktu di Babel. Tapi satu ditulis ketika berbicara yang sudah di Israel. Banyak sekali, itu hanya kita kurang belajar aja, kurang membaca. Ada banyak buku-buku yang menggali itu. Atau ketika dalam penulisan, ada kesalahan penulisan. Mengapa demikian? Karena contoh huruf-huruf Ibrani itu kan hanya titik aja bertambah atau tanda bacanya bertambah, artinya sudah berubah.
Itu semua ada dituliskan dalam buku-buku yang sudah digali oleh pakar-pakar Alkitab, dan kita bisa baca itu banyak kok. Gandum Mas menerbitkannya. Jadi saya mau katakan begini, Alkitab ini adalah Alkitab, saya katakan buku yang paling banyak diterjemahkan, kitab yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa di dunia. Mengapa? Karena Alkitab ini penting untuk diketahui semua orang. Sebab di dalam Alkitab ini berbicara tentang keselamatan hidup kekal, itu jelas di situ. Dan Alkitab ini paling banyak diterjemahkan ke dalam semua bahasa, hampir semua bahasa negara di dunia ini diterjemahkan. Itu menunjukkan bahwa kebenarannya terbuka, tidak takut dengan kritik semuanya. Baru kalau berbicara tentang penciptaan, di Alkitab itu runut sekali. Sejarah tentang Israel runut sekali, nubuatan-nubuatan. Pertanyaannya adalah bahkan kalau Quran itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya Quran dengan hadis. Tidak bisa, mengapa? Makanya apologet Muslim seringkali mengutip Alkitab. Di situ, kalau tidak ada Alkitab, maka Quran tidak bisa dipahami. Tapi kalau Alkitab tanpa ada Quran pun, dia tetap berdiri kokoh, tetap berdiri kuat. Di situ. Coba kalau Quran tidak ada Alkitab sejak dari dahulu, tidak bisa dipahami. Contoh, siapa itu Abraham? Di Quran nggak ada secara detail. Siapa itu Ishak? Bagaimana bangsa Israel dan semuanya? Tidak akan bisa dipahami di situ. Jadi inilah kebenaran Alkitab. Saya katakan Quran tidak bisa berdiri sendiri. Dengan hadis tidak bisa berdiri sendiri. Makanya saya katakan Bung Juli ini, kalau apologet selalu memakai ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Itu membuktikan bahwa Quran itu, saya katakan tidak bisa berdiri sendiri. Di situ ya. Tapi kalau Alkitab ini sangat luar biasa sekali, bisa berdiri sendiri. Makanya kami apologet Kristen tidak perlu mengutip ayat-ayat Quran untuk membuktikan kebenaran Alkitab. Jadi yang mau saya sampaikan kepada kita semua, Alkitab ini memang adalah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Kebenarannya bukan tentang saintis ya. Dan Alkitab ini juga kalau berbicara sejarah, sangat-sangat akurat dengan sejarah. Sangat akurat dengan sejarah. Contoh lah ya, contoh ketika berbicara Abraham, bukti-bukti arkeologinya sangat mendukung. Tapi kalau nanti kita masuk kepada Quran, apakah kita bisa buktikan dengan historis? Contoh, kiblat daripada Muslim itu ke Mekah. Apakah itu terbukti? Tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena Mekah itu dari hasil penelitian arkeologi, kan itu tidak ditemukan bahwa di zaman pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak ada apa di sana. Itu bisa dicek kok di YouTube, ada penelitian-penelitian dan itu penggalian. Bahkan di Timur Tengah kan ada itu khusus bagian orang-orang yang menginventaris peninggalan. Bahkan kalau kita melakukan banyak sekali, ada banyak contoh, ada beberapa masjid yang tertua ditemukan. Kiblatnya bukan ke Mekah, tapi kiblatnya itu ke arah Irak, bukan ke Yerusalem juga. Contoh-contoh seperti ini. Tapi kalau Alkitab itu bisa dibuktikan secara penelitian arkeologi sejarah. Dan sangat banyak sekali penelitian itu terbukti dengan adanya Alkitab di situ. Sejarah-sejarah raja-raja, sejarah dunia waktu itu sangat cocok dengan Alkitab. Itu mungkin tambahkan lagi Pak, masih ada waktu kita. Oke, saya ingin menjawab, ada pertanyaan dari Pak Dani tadi yang belum dijawab ya, mengenai soal kalau Anda membaca ayat-ayat Quran itu menangis ya. Saya kira itu terlalu subjektif lah. Kenapa? Karena kalau soal kejiwaan emosional itu paling gampang dibangkitkan melalui musik ya. Kenapa? Banyak begitu ya mengenai, misalnya contoh seorang mau dibangkitkan, mau perang, ya pakai lagu perang. Kalau di dalam upacara tentang pemakaman dilantunkanlah lagu-lagu sedih, ya semua menangis ya. Di dalam kekristenan juga ada itu lagu-lagu yang membuat orang menangis sampai mencucurkan air mata dan lain sebagainya gitu ya. Yang saya kira itu sangat subjektif, itu nggak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa itu firman Tuhan ya. Karena itu kejiwaan tentang seseorang, nggak bisa, itu terlalu subjektif lah ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah saya sebenarnya agak heran karena Quran itu kan baru ada tahun 600 dan kitab suci ini berdiri sendiri gitu ya. Beda dengan Kristen, itu memang dia mengambil kitab perjanjian lama karena itu adalah riwayat di belakangnya gitu ya. Sedangkan Quran ini hanya nggak bisa berdiri sendiri, kalau nggak akan menjadi fiktif gitu. Siapa Yesus? Nggak ada. Siapa Isa? Nggak ada cerita tentang itu kalau dia berdiri sendiri. Siapa cerita tentang nabi-nabi yang ada disebut di dalam Quran? Pasti kebingungan
kalau tidak mengacu kepada kitab Perjanjian Lama atau Tanakh Yahudi itu, ya. Makanya kalau dikatakan kita dengan Yahudi, ya Yahudi itu hanya taunya gitu. Kalau nonton film itu, dia dari awal dia nonton nih, dia tahu penciptaan, kemudian filmnya diputus, dia bingung. Karena kitab terakhir daripada Perjanjian Lama itu adalah sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi itu adalah kitab kuno yang dia nggak tahu selanjutnya kok dunia masih ada. Terima kasih Pak Kusnadi, waktu sudah habis sayang, masih semangat sekali untuk